الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-34 ini masih ada sambungannya dengan ayat sebelumnya, yakni wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, yakni Allah tidak akan mengadab mereka dalam keadaan engkau ya Rasul masih ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan mengadab mereka selama mereka masih mau istighfar. Istighfar termasuk penolak bala. Barakallahu. Bukan buat sesajen, bukan bikin larung, bikin macam-macam dari perkara syirki atau perkara bid'ah, tapi penolak bala itu adalah dengan cara tobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, yang mengundang azab Allah Subhanahu wa taala adalah dosa dan penyimpangan. Maka kita tolak dengan istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala menahan airnya turun dari langit, maka kita diperintahkan untuk semuanya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar dan memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya didahului dengan istighfar dan tobat. Di ayat yang ke-34 ini kata Allah Subhanahu wa taala wa ma lahum alla yu'adzibahumullah. Baik. Bagaimana bisa mereka tidak berhak untuk mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala? Artinya mereka orang-orang musyrikin adalah orang yang paling pantas untuk mendapatkan azab. Baik. Kenapa mereka adalah orang-orang yang paling pantas untuk mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka berlaku syirik. Mereka menolak ajaran dan petunjuk Rasulullah SAW. Belum lagi yang dikatakan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hum yasudduna 'anil masjidil haram. Mereka yasudduna 'anil masjidil haram, menghalangi orang-orang dari Masjidil Haram. Baik. Rasulullah dan para sahabatnya dilarang masuk ke Mekah untuk melakukan umrah. Dilarang tawaf. Intinya tidak boleh umrah tahun itu. Subhanallah. Mereka adalah orang-orang yang paling pantas untuk dihadap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi berada di tengah-tengah mereka, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi berada di kota Makkah. Baik. Karena mereka sendiri yang mengupayakan untuk imma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawan, yakni dipenjara, wa imma Rasulullah dibunuh oleh mereka, wa illa mereka hendak mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Makkah. Lah ketika Rasulullah SAW keluar dari kota Makkah dari menuju Madinah, berarti Rasulullah sudah tidak di tengah-tengah mereka. Barakallahu fiikum. Dan ketika mereka pun keluar dari kota Makkah menuju Badr, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab untuk mereka. Mati di sana 70 orang dari tokoh-tokoh Quraisy dan 70 yang lainnya ditawan. Selebihnya lari tunggang langgang
pulang kembali ke kota Makkah dalam kondisi hina dina. Barakallahu fiikum. Subhanallah. Taib. Ada juga yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab mereka. Taib. Tidak mengadab mereka di kota Makkah, ini orang-orang Quraisy musyrikin, karena masih adanya orang-orang mukmin yang ada di kota Makkah yang tidak hijrah ke kota Madinah. Yang mereka-mereka inilah yang istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau tazayyalu la'adzabna alladziina kafaru minhum 'adzaban alima." Seandainya terpisahkan pada saat itu, tidak ada lagi orang-orang mukmin di kota Makkah, maka Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyerang mereka dan mereka pun akan kalah. Tapi karena masih ada di antara mereka orang-orang yang beriman, tercampur khawatirnya Rasulullah SAW menyerang mereka dalam kondisi seperti itu. Baik, yang terbunuh juga adalah sebagian di antara kaum muslimin. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kesempatan pada saat itu kecuali di Fathu Makkah. Ketika semuanya sudah barakallahu fikum ketika semuanya sudah bagus, memang posisinya pas dan waktunya juga pas untuk dilakukan penyerangan, maka terjadilah Fathu Makkah. Diserang kota Makkah dalam kondisi mereka tidak bisa apa-apa, tidak ada perlawanan yang berarti. Baik. Perlakuan mereka terhadap Rasulullah SAW adalah perlakuan yang memang pantas mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi yang kedua, yasudduna lil masjidil haram wa ma kanu awliya'ah inna awliya'ahu illal muttaqun. Dan mereka orang-orang musyrikin bukanlah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan, walaupun mereka mengklaim diri mereka adalah orang-orang yang paling bagus. Baik. Ketika orang-orang Yahudi datang ke Makkah, mereka tokoh-tokoh Quraisy mengatakan, mana yang paling bagus menurut kalian? Kami, orang-orang Quraisy yang mengurusi Baitullah, yang memakmurkannya, yang memfasilitasi jamaah haji dan jamaah umroh. Mana lebih baik, kami atau Muhammad dan pengikut? Orang-orang Yahudi yang semestinya mereka paham bahwa yang lebih baik adalah Rasulullah. Tapi karena mereka memiliki keinginan dan harapan lain, mereka pun akhirnya mengatakan kalian lebih bagus daripada Muhammad. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala menafikan itu semuanya, bahwa orang-orang musyrikin tidaklah lebih baik. Mereka bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Waliullah itu, wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fiikum. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang tidak ada rasa takut dan khawatir atas mereka, yaitu orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah wali. Dan yang berhak untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana lil mu'minina ay ya'muru masajidallahi syahidina 'ala anfusihim bil kufr." Baik. Tidak pantas bagi orang-orang musyrikin, kufar untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, yang mereka mempersaksikan diri mereka dengan kekafiran dan kekufuran. Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Mereka-mereka itu orang-orang yang hancur luluh semua amalan usaha mereka.
perbuatan baik mereka memakmurkan masjid, memuliakan jamaah haji, jamaah umrah, tidak ada apa-apanya, hancur, tidak ada nilainya, harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka kekal dalam neraka. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah. Yang pantas untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Beriman kepada Allah, beriman akan hadanya hari kiamat. Wa aqama as-salata, orang-orang yang menegakkan salat. Wa ata zakata, dia mengeluarkan zakat. Wa lam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah SWT. Orang-orang yang seperti ini kriterianya yang berhak untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kalau ada lembaga di masjid takmirul masajid, ya mestinya demikian. Memang betul-betul dimakmurkan. Masjid itu dipakai untuk melakukan sholat, diramaikan dengan sholat, diramaikan dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian takmir masjid orang-orangnya tidak datang ke masjid kecuali kalau ada hari-hari besar Islam menurut mereka, atau nanti pas tugas Pak Imam baru muncul. Kalau tugas nyanda. Barakallahu fikum. Memakmurkan masjid ini dengan cara kita hadir. Sebagian jamaah memperebutkan masjid. Oh, tompe masjid itu dia. Sampai terjadi pertengkaran, pertikaian. Subhanallah. Hanya selalu untuk mengklaim bahwa itu masjid kami. Masjid wilayah ini, masjid subhanallah. Masjid adalah milik kaum mukminin. Siapa yang sholat di situ, itulah yang berhak. Barakallahu fikum. Dialah sebagai pemilik. Subhanallah. Ngaku-ngaku masjidnya, kemudian tidak pernah disolat. La haula wala quwwata illa billah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha. Fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, in awliya'uhu illal muttaqun. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk memakmurkan masjid adalah orang-orang yang bertakwa. Masjid dimakmurkan dengan berbagai macam bangunannya, fisiknya, kebersihan, kenyamanannya, keamanannya. Barakallahu fikum. Baik. Diusahakan. Demikian juga dihidupkan dengan cara menghadiri sholat-sholat jamaah. Baik. Hadir pada pendidikan-pendidikan yang dikelola di dalamnya, halakat ilmiah. Baik. Halakat yang ilmiah. Baik, itu namanya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika belum terlalu banyak kaum muslimin, masjid Rasulullah SAW adalah sentra kegiatan kaum muslimin. Semuanya di masjid. Baik. Semuanya di masjid. Bahkan perawatan orang-orang yang terluka juga di masjid. Baik. Belum ada puskes, belum ada rumah sakit, belum ada. Di masjid. Ditampung orang-orang yang terluka yang pulang dari peperangan. Wow. Untuk mudah diobati, dirawat di masjid Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, sekarang masjid kosong dari orang-orang, kecuali masjid-masjid yang masya Allah tetap amir, makmur dia dengan orang-orangnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, in awliya'uhu illal muttaqun. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang bertakwa. Tidak ada yang lain. Baik. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi orang-orang musyrik ini, orang-orang kafir ini tidak mengetahui itu. Justru mereka mengklaim dirinya adalah orang-orangnya Allah Subhanahu wa taala.
orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang repot. Mereka sesat, tapi mereka apa? Masih meyakini bahwa mereka berada di atas petunjuk. Mereka telah dimurkai dan dibenci dalam keadaan mereka merasa bahwa mereka dicintai dan dimuliakan. La haula wa la quwwata illa billah. Ini keterbalikan. Ini satu ayat yang sebagai pengingat, barakallahu fiikum, bahwa mereka orang-orang kafir musyrik, mereka adalah orang-orang yang paling berhak untuk mendapat azab murka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada saat itu seandainya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada dan tidak ada orang yang mau beristighfar di tengah-tengah mereka, maka mereka akan hancur semuanya. Cuma dua keamanan ini yang ada pada umat ini. Selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada dan selama masih ada orang yang mau istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah barakallahu fiikum sebagai aman, sebagai pengaman untuk umat ini, sehingga tidak diadab semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kita. Kita tutup ini kepada Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.